Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertamu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertamu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Sebab Yesus Juru Selamat telah lahir bagi kita di hari Natal. Firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 32-33 mengatakan, Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, raja itu telah lahir bukan di istana yang megah, melainkan di sebuah dusun yang kecil di Bethlehem. Di sebuah Dusun di Bethlehem, bayi Yesus lahir. Langit pun cerah dalam Roh Kudus di tempat Yesus
Raja. Sang Raja telah lahir bagi kita dan menyatakan bahwa Allah beserta dengan kita. Immanuel, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Namanya Immanuel. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Katakan sekali lagi, Immanuel, Engkau bersama kami. Katakan, Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Sekali lagi, saudara katakan, Tuhan, Engkau beserta kami. Katakan bahwa Tuhan beserta sebutkan namanya Immanuel, Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Engkau menggenggam tangan kami ya Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau ada di dalam hati kami ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah gerejamu Tuhan. Engkau ada bersama kami hari ini. Ketika kami berseru dan berkata, Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Dengan iman kami tahu, dengan iman kami percaya bahwa tidak sekalipun Immanuel meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul bersama dengan iman, maka Immanuel hadir di tempat ini. Ya Tuhan, berkati kami kembali, dan biarlah kehadiran Immanuel memulihkan hidup kami. Bahkan bagi setiap jemaat
Yang hari ini di rumah masing-masing kami percaya Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Immanuel, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Singers akan menaikkan pujian ini, dan mari kita siapkan hati menyambut Raja yang lahir bagi kita. Lahir untuk kita seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Mari kita katakan dengan iman, Engkau penasehat, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. yang wanita saja menaikkan pujian ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Yang pria mengatakan, Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. bersama-sama kita bangkit berdiri. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Bapa kita. Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat yang ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru selamat itu sudah lahir bagi setiap kita. Juru selamat itu datang di malam yang sunyi, di malam yang gelap. Dia datang bagi kita. Yesus Juru Selamat, bayi Natal bagi setiap kita. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian Allah menggegam, mewartakan harap
GKY Pontianak yang kami kasihi, biarlah Natal ini terus membawa sukacita, membawa kekuatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kami keluarga Pendeta Joni Sumadi mengucapkan Selamat Natal. Kiranya Allah Immanuel penyertaannya selalu kita rasakan. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya Natal menghadirkan Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai bukan masalah hilang dan hidup gampang. Allah menyertai artinya hidup berjuang bersama dengan Allah. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari keluarga Wilson Sihombing mengucapkan Selamat Natal. Kiranya penyertaan dari Allah Immanuel terus kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal untuk teman-teman GKY Pontianak. Salam damai dari Yogyakarta. Kami keluarga besar Nanang Trimanta mengucapkan Selamat Natal. Kiranya Allah Immanuel penyertaannya senantiasa kita rasakan. Amin. Kami keluarga besar Salimbong mengucapkan Selamat Natal. Kiranya Allah Immanuel penyertaannya senantiasa kita rasakan. Amin. Kami sekeluarga, saya Rudi Wong, Cynthia Sari, Vincent Wong, dan Vanessa Wong. kami mengucapkan Selamat Natal. Kiranya Allah Immanuel penyertaannya selalu kita rasakan. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal. Kiranya kasih dan penyertaan Allah Immanuel selalu kita rasakan. Tuhan memberkati. Keluarga Edison mengucapkan Selamat Natal. Kiranya Allah Immanuel penyertanya selalu kita rasakan. Amin. Kami sekeluarga Budi Effendi mengucapkan Selamat Hari Natal. Kiranya Allah Immanuel penyertaannya selalu kita rasakan. Amin. Amin. Kami keluarga Hendra Gunawan mengucapkan Selamat Natal. kiranya Allah Immanuel penyertaannya selalu kita rasakan. Amin. Saya Aan mengucapkan Selamat Natal. Kiranya Allah Immanuel penyertaannya selalu kita rasakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai, gue Stefani mengucapkan Selamat Hari Natal. Kiranya Allah Immanuel penyertaannya selalu kita rasakan. Amin. Raja, dan kita sama-sama mengatakan, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mari kita sama-sama menyambut Yesus yang lahir bagi setiap kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah
di atas jala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Bagi kita semua, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. silakan duduk. Di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita. Lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai bahagia di kamu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan
bapak-bapak kita ya. Saudara-saudara, kita bersyukur ketika seorang ayah menyalakan lilin di tengah-tengah keluarga. Itu tanda ada pengharapan dan bagaimana Tuhan memulihkan setiap keluarga. Ketika seorang ayah, ketika seorang bapak menyalakan lilin pengharapan di rumahnya masing-masing, maka sungguh-sungguh ada pengharapan bagi setiap kita dan Immanuel akan beserta dengan kita. Saudara, mari kita datang kepada Bapa kita dan kita mau datang membawa hidup kita. Kita mau katakan, Tuhan, hari ini kami mau datang kepadamu dan menyatakan bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan
Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau yang Immanuel, yang selalu menyertai kehidupan kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah kondisi saat ini, situasi yang tidak pasti, tetapi Engkau terus menjaga dan menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuktikan kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah pada saat ini juga ya Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman yang akan kami dengar. Dan biarlah melalui firman yang akan kami dengar, kami tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Sehingga perayaan Natal tahun ini ya Tuhan, kami bisa memaknainya di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur jika kita boleh merayakan Natal tahun ini di tempat ini. Di dalam situasi kondisi sekarang ini, kita masih bisa merayakan Natal. Saya melihat, mendengar ketika Bapak Ibu Saudara tadi memuji Tuhan, ada sukacita yang luar biasa yang keluar dari dalam hati kita. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Tuhan itu masih menyertai kita. Dan bukan hanya sekarang, tetapi sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan itu tetap untuk kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema khotbah yang akan kita dengar bersama adalah Immanuel melangkah bersama kesetiaannya. Immanuel melangkah bersama kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan 20. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan 20. Ini kisah tentang para gembala yang mendapat berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Saya akan membaca untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara silakan menyimaknya di dalam melalui Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan di dalam ayat ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di atas palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat yang ke-19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara, melalui khotbah kemarin yang disampaikan oleh penginjil Nathanael, kita mengetahui bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita.
Tetapi pada waktu yang bersamaan, Allah yang Immanuel itu juga adalah Allah yang merindukan kita untuk bersama-sama dengan Dia. Jadi melalui khotbah yang kemarin yang sudah disampaikan, kita tahu bahwa kita juga ada bagian untuk bersama-sama dengan Allah, meresponi apa yang Tuhan inginkan, rindukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pernah enggak Bapak Ibu Saudara bertanya di dalam hati dan berkata, Tuhan, kenapa ya? Kenapa Engkau menyertai aku? Pernah enggak Bapak Ibu Saudara kita bertanya, apa ya nilai plus di hidup saya ini sehingga Tuhan mau menyertai saya? Apa kelebihannya saya sehingga Tuhan mau menyertai saya? Padahal Bapak Ibu, kalau seandainya kita berani jujur, bukankah kita ini adalah orang-orang yang sering sekali gagal untuk mengasihi Tuhan, yang sering sekali gagal untuk datang kepada Tuhan? Bukankah kita ini adalah orang-orang yang sering sekali mengecewakan Tuhan di dalam kehidupan ini? Tapi kembali pada pertanyaannya, mengapa Tuhan mau direpotkan untuk menyertai kita? Sebelum Bless lahir, ya, ini anak saya, anak yang pertama, mudah-mudahan ada anak yang kedua tahun depan. Oke. Ini anak saya namanya Bless. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bless ini lahir, saya itu sering sekali berjanji kepada istri saya dan berkata kepadanya, sayang, nanti kalau Bless sudah lahir, pekerjaan rumah, nyuci, nyapu, masak, itu urusan saya, bukan urusan tanggung jawab saya, laki-laki suami yang baik. Kemudian selain itu saya berjanji sesuatu yang manis lagi kepada dia, dan saya berkata, sayang, nanti kalau misalnya Bless sudah lahir, dan kalau tengah malam dia bangun, dia menangis, tenang, ada aku. Ada aku, ya. Tenang, ada aku yang menjaganya. Dan kemudian setelah Bless lahir, kami pulang dari rumah sakit kembali ke rumah, dan malam itu benar saudara, sepanjang malam, di malam pertama itu dia bersama dengan kami nggak bisa tidur, ya. Kami nggak bisa tidur. Waktu itu besoknya saya khotbah di hari Minggu itu, untung saja waktu khotbah itu saya nggak tidur, ya. Nah, waktu malam itu kami nggak bisa tidur. Saya jaga, saya buktikan, saya bisa menjaganya. Saya jaga, saya temani istri saya. Seminggu, 2 minggu saya jaga, meskipun tensi saya itu naik, saudara. Tapi saya jaga, saya temani istri saya. Sebulan, 2 bulan. Ketika Bless nangis tengah malam. Bapak Saudara, ketika Bless nangis tengah malam. Saya bangun, saudara. Tapi cara saya bangun udah beda sekarang. Saya bangun cuma begini. Istri saya sudah bangun. Ketika saya melihat istri saya sudah bangun, saya ambil selimut, saya tutup lagi, dan saya pura-pura nggak dengar. Ya. Dan bukan hanya itu, banyak hal yang lain yang saya janjikan untuk setia melakukannya, mengerjakannya, tetapi ternyata gagal. Ya. Saya lupa kalau saya sudah berjanji untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ternyata saudara, ketika saya jalani itu semua, nggak sanggup, ya. Pak Nail bilang, gimana Bob, masih berani nggak tahun depan satu lagi? Oh berani, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang saya alami ini, saya mencoba melihat seperti ini. Saya adalah pribadi yang berjanji untuk setia menjaga Bless di tengah malam ketika terbangun. Tetapi janji itu terkadang saya tidak tepati. Saya lupa untuk menepati janji itu. Terus saudara coba bayangkan kalau Tuhan kita seperti saya, ya. Dia lupa akan janjinya. Dia ingkar janji dan dia lupa untuk menepati janjinya kepada kita. Saudara, saya percaya bahwa Allah kita yang Immanuel itu berbeda dengan apa yang saya alami. Allah kita yang Immanuel itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji.
Dia Allah yang menepati janjinya dan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena kasih setianya tak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Ratapan, di sana dikatakan, kasih setianya, rahmatnya itu selalu baru setiap pagi. Saudara, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, kasih Allah, penyertaan Allah itu sudah dialami oleh orang Israel. Allah memberikan tiang awan dan tiang api untuk memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun. Allah memelihara mereka dengan memberi mereka makan mana. Saudara, orang Israel sudah merasakan mengalami Allah yang Immanuel itu, yang memelihara mereka. Saudara, demikian juga ketika kelahiran Kristus itu nyata, dan itu merupakan bukti bahwa Allah itu Allah yang setia pada janjinya yang diberikan kepada umatnya. Saudara, sesungguhnya Allah itu tetap setia dan tidak meninggalkan orang Israel. Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita tahu orang Israel pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mungkin saudara ada di antara mereka yang sudah melupakan janji Tuhan. Mungkin ada yang di antara mereka yang sudah mulai bertanya-tanya, kapan Tuhan mau datang memberikan penyelamatan itu kepada kita, membebaskan kita. Atau mungkin ada orang Israel yang sudah melupakan janji itu. Tapi saudara, kelahiran Tuhan Yesus membuktikan kepada kita bahwa Allah itu layak untuk dipercaya. Kelahiran Tuhan Yesus itu membuktikan kepada kita bahwa Allah itu layak dipercaya karena Dia tidak lupa untuk menepati janjinya. Oleh sebab itu saudara, jangan ragu untuk berjalan, untuk melangkah di dalam kasih setia Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Allah kita itu setia pada janjinya, dan Dia Allah yang selalu menyertai kita, menepati janjinya, maka jangan ragu saudara untuk melangkah di dalam kasih setianya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah begini saudara. Bagaimana supaya kita bisa melangkah di dalam kasih setia Tuhan itu? Bagaimana supaya kita bisa menjadi bagian, mengalami atau melangkah di dalam kasih setia Tuhan itu? Saudara, kita akan melihat melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa hal yang harus kita lakukan adalah terima undangan Tuhan untuk mengalami kasih setianya. Hal yang harus kita lakukan adalah terima undangan Tuhan itu supaya kita mengalami kasih setianya. Kabar tentang kelahiran Sang Juru Selamat adalah kabar baik yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Mengapa saudara? Ketika mereka pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi, mereka pasti mengharapkan pembebasan dari Allah. Mungkin mereka berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, Tuhan sudah melupakan kita. Pertanyaannya adalah apakah benar saudara bahwa Tuhan sudah melupakan umatnya? Bapak, Ibu, dan saudara, melalui kisah gembala ini, kita dan orang Israel diingatkan kembali untuk melihat Allah yang setia pada janjinya. Saudara, berita tentang kelahiran Yesus Kristus ini diberitakan pertama sekali kepada para gembala. Siapa mereka saudara? Mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang biasa, orang-orang yang dianggap tidak penting, orang-orang yang tidak diperhitungkan di lingkungan sosialnya. Tetapi saudara, orang-orang yang biasa ini Tuhan undang, Tuhan nyatakan kasih-Nya. Undangan Allah ini kepada para gembala ini kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-11. Di dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan para malaikat itu berkata kepada para gembala, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Berita atau undangan yang sangat indah ini disampaikan kepada mereka, orang-orang yang biasa, yang tidak dianggap. Ketika Tuhan mengundang para gembala ini, Bapak Ibu Saudara,
Mereka berjumpa dengan Mesias. Para gembala ini pun meresponinya, saudara. Di dalam ayat yang ke-15 kita melihat respon yang mereka berikan adalah mereka datang, mereka pergi. Di sana dikatakan mereka berkata satu dengan yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Para gembala itu tidak menunggu lama, saudara. Di dalam ayat 16 dicatat mereka cepat-cepat pergi ke kota untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan ketika mereka pergi, mereka menjumpai Yusuf, Maria, dan bayi Yesus di atas palungan. Saudara, Tuhan tidak mengundang kita seperti Dia mengundang para gembala ini. Tuhan tidak memberikan undangan kepada kita untuk pergi ke Bethlehem melihat kandang domba tempat Yesus lahir. Tetapi saudara, Tuhan mengundang kita untuk melangkah bersama dengan Dia. Tuhan mengundang kita untuk memberikan hidup kita kepadanya. Dan Tuhan mengundang kita untuk melihat Dia yang setia. Saudara, banyak undangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu undangan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, banyak undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu undangan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita Bapak Ibu Saudara yang masih belum menerima Dia dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang masih terus meragukan Dia, apakah saya mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku? Di momen Natal ini Tuhan kembali mengundang kita, datang kepadaku, aku Tuhan dan Juru Selamatmu. Mungkin saudara undangan itu berupa kasih yang membuat kita mengalami pengampunannya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa kok saya ini manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak. Saudara, di momen Natal ini Tuhan mengundang kita kembali dan berkata, mari datang kepadaku, alami pengampunan itu. Aku mau memberikan pengampunan itu kepadamu, mari datang kepadaku. Saudara, mungkin undangan itu berupa tindakan Allah untuk mengubah hidup kita. Mungkin hidup kita yang sudah berantakan tidak karuan. Saudara, di momen Natal ini Tuhan kembali mengundang kita. Hai engkau yang sudah berantakan, mari datang kepadaku. Aku sanggup mengubah engkau. Aku sanggup melakukan yang terbaik untuk kamu. Saudara, mungkin undangan itu berupa kelegaan yang Allah berikan kepada kita. Di momen Natal ini, Tuhan mau berkata, mari kepadaku. Di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah masalah yang kau hadapi, mari datang kepadaku. Saya akan memberikan kelegaan kepadamu. Atau mungkin undangan itu untuk mengalami kasih dari Allah. Saudara, ada banyak undangan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Apa respon kita? Membiarkan begitu saja? Cuek? Tidak peduli? Atau apa respon kita? Saudara, biarlah di momen Natal ini kita kembali melihat bahwa ada Allah yang Immanuel, yang memanggil kita untuk melangkah bersama di dalam kasih setianya. Ketika Allah mengundang kita, ketika undangan itu diberikan kepada kita. Saudara, saya rindu setiap kita boleh berkata, Tuhan, ini aku. Aku mau menerima undangan itu. Aku mau diubahkan oleh Tuhan. Aku mau menerima undangan itu. Saudara, ini hal yang pertama yang kita lihat tentang melangkah bersama kasih setia Tuhan. Saudara, yang kedua, kita mau melihat apa yang bisa kita lihat dari orang yang melangkah bersama kasih setia Tuhan. Apa yang bisa kita lihat dari orang yang melangkah bersama kasih setia Tuhan? Atau dengan kata lain, apa ciri orang yang melangkah
bersama kasih setia Tuhan. Saudara, orang yang melangkah di dalam kasih setia Tuhan adalah dia yang akan menyaksikan pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang melangkah bersama dengan Tuhan adalah orang yang menyaksikan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Saudara, waktu saya pelayanan di salah satu gereja kecil yang ada di Jawa Tengah di Desa Cisumur, saya pelayanan di sebuah gereja kecil dan di sana ada hamba Tuhan. Di sana ada hamba Tuhan dan jemaatnya sangat sedikit, Bapak Ibu Saudara. Sekitar 30 orang dan kehidupan jemaatnya adalah jemaat-jemaat yang sangat sederhana. Kemudian setiap minggu selesai ibadah, saya bersama dengan Pak Gembala itu menghitung persembahan perpuluhan. Ketika kami menghitung persembahan yang terkumpul, itu tidak lebih dari 30.000 ya. Kemudian perpuluhan itu tidak lebih dari 50.000. Saudara, hamba Tuhan ini, gembala ini tidak digaji, tetapi tetapi melalui perpuluhan itu disitulah dia akan mencukupi kehidupannya. Saudara, ketika saya melihat itu dan saya mulai bertanya-tanya dalam hati saya, ya. Dan puji Tuhan, setelah menghitung persembahan itu, gembala ini mengajak saya ngobrol dan dia bertanya kepada saya. Dia bilang, "Bob, ketika kamu melihat kita menghitung persembahan ini dan jumlahnya hanya sekian, apa yang ada di pikiranmu?" Langsung saya bertanya, "Pak," saya panggil dia Om. "Om, bagaimana Om dan Ibu bisa hidup dengan uang yang segini?" gitu. Lalu dia berkata, "Tuhan sering sekali memakai burung gagak untuk mencukupkan kebutuhan saya." Saudara, saya yang masih tingkat 1 waktu itu, yang masih belum mengerti istilah burung gagak dipakai oleh Tuhan, saya kaget, saudara. Saya pikir benar-benar burung gagak itu ambil padi di sawah, kemudian bawa, atau ambil sayur. Saya pikir begitu. Kemudian saya bilang, "Mana mungkin burung gagak Om bisa membawa makanan?" Dia bilang, bukan begitu, tapi Tuhan memelihara hidup saya dengan banyak orang. Bahkan orang yang belum percaya kepada Kristus pun kadang-kadang menolong saya, membantu saya. Kadang-kadang saudara, ketika mereka pagi bangun, membuka pintu, di depan pintu sudah ada makanan, sudah ada pisang, yang penting yang bisa dimakan. Saudara, dari kesaksiannya ini, kemudian pengalamannya bersama dengan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang dia alami, dia ceritakan kepada saya. Saudara, dia ceritakan kepada saya begitu lancar, dia ceritakan. Saudara, dari sini saya melihat bahwa ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan, maka seharusnya itu bisa mendorong kita untuk bersaksi, menyatakan kepada orang lain apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, seharusnya pengalaman kita bersama dengan Tuhan mendorong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyaksikan kepada orang lain tentang apa yang Tuhan alami kepada kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan apa artinya bersaksi pada bagian ini. Banyak orang bisa bersaksi, iya, banyak orang bisa bersaksi. Namun Bapak Ibu Saudara, isi kesaksiannya itu terkadang tidak menonjolkan Tuhan, tetapi menonjolkan pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang dihadapi, sehingga sepertinya hanya dia manusia yang menderita di dunia ini. Saudara, banyak kesaksian yang isinya tidak bicara tentang Tuhan yang menolong, tetapi bicara tentang saya ini loh. Saya bisa seperti ini karena saya melakukan ini. Saudara, kalau kita melihat para gembala ini, kesaksian yang mereka nyatakan di dalam ayat yang ke-17 adalah kesaksian tentang apa yang mereka lihat, tentang apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami tentang Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Artinya apa? Bahwa para gembala ini menyaksikan apa yang dinyatakan para malaikat itu kepada mereka. Jemaat sekalian, melangkah dalam kasih setia Tuhan
itu berarti mengisi hidup kita dengan kesaksian tentang Kristus. Melangkah di dalam kasih setia Tuhan itu berarti mengisi hidup kita dengan kesaksian tentang Kristus. Sehingga saudara, Kristus itu bisa dilihat di dalam kehidupan kita. Seperti para gembala ini, isi kesaksian mereka tentang apa yang mereka alami di padang itu. Saudara, apa yang membuat para gembala ini bisa bersaksi seperti itu? Apa yang membuat mereka bisa bersaksi seperti itu? Yaitu ada perubahan cara melihat diri. Ada perubahan cara melihat diri. Seperti yang saya katakan di awal tadi, mereka ini adalah orang biasa, orang yang disepelekan, dan orang yang tidak dipercaya. Kesaksiannya tidak diakui, kesaksiannya tidak dipercaya. Tapi setelah mereka berjumpa dengan Mesias, mereka tidak membiarkan itu berlalu, tetapi mereka menyaksikannya. Saudara, mereka tidak membiarkan label orang-orang yang diberikan orang kepada mereka. Mereka tidak membiarkan itu untuk menghalangi mereka untuk menyaksikan apa yang mereka alami. Tetapi mereka menyaksikan itu karena Kristus sendiri yang mengerjakannya di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah Kristus itu terlihat di dalam kesaksian-kesaksian hidup kita? Jangan sampai saudara, orang semakin tidak mengenal Kristus karena sikap dan kesaksian hidup kita yang sangat buruk. Jangan sampai saudara, kita menjadi batu sandungan bagi keluarga kita, sehingga keluarga kita tidak mau menerima Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan. Saudara, melalui Natal tahun ini, kita diingatkan oleh Tuhan supaya hidup kita boleh menjadi kesaksian. Seperti yang Paulus katakan, biarlah hidup kita boleh menjadi surat-surat Kristus yang hidup, yang bisa dibaca oleh orang lain. Saudara, saya merindukan setiap kita punya kehidupan yang bisa menyaksikan Kristus yang telah lahir itu. Saudara, biarlah di momen Natal ini setiap kita mencoba mengoreksi diri. Tuhan, sudahkah saya punya kesaksian tentang Kristus itu? Sudahkah dalam hidup saya orang bisa melihat Kristus itu? Ini ciri yang pertama, saudara. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa orang yang melangkah bersama dengan kasih setia Tuhan adalah orang yang hidupnya memuji dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, saudara, orang yang melangkah bersama di dalam kasih setia Tuhan adalah orang yang memuji dan memuliakan Tuhan. Next. Nah, di dalam ayat yang ke-20, saudara, di sana dikatakan bahwa para gembala itu kembali sambil memuji Allah. Mereka kembali pada pekerjaan mereka dan sambil memuji Allah. Saudara, kita melihat bahwa ada perubahan dalam hidup para gembala ini. Mereka kembali pada pekerjaan yang biasa mereka lakukan, tapi ada sesuatu yang berbeda, yaitu hati mereka bersukacita memuji Tuhan. Saudara, ketika mereka berjumpa dengan Kristus itu, berjumpa dengan Yesus yang lahir itu, hidup mereka diubahkan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang memuji dan menyembah Allah. Saudara, bagaimana dengan kita saat-saat ini? Hal apa yang membuat hati kita bersukacita sehingga kita senantiasa memuji dan menyembah Allah? Apakah ketika semuanya lancar maka pujian itu kita berikan kepada Allah? Atau ketika masalah-masalah kita terselesaikan lalu kita memuji Allah, kita bersukacita? Saudara, kelahiran Tuhan Yesus adalah sukacita yang sejati di dalam kehidupan kita. Dan biarlah sukacita yang sejati itu terus menolong kita untuk menjadi pribadi yang memuji Allah, yang memuliakan Allah di dalam kehidupan ini.
Saudara, ada satu alasan yang membuat kita tetap memuji dan memuliakan Allah, yaitu karena Yesus sudah lahir bagi kita sebagai bukti Allah menempati janjinya memberikan juru selamat kepada kita. Inilah alasan yang seharusnya kita bersukacita, karena Kristus telah lahir, karena keselamatan itu telah Allah berikan kepada kita. Dan inilah yang seharusnya menjadi sumber dari sukacita kita. Saudara, ada seorang wanita mencatat di dalam diarinya, dan dia berkata seperti ini, Tuhan, ketika semuanya mulus, semuanya berjalan lancar, saya melihat ada 2 pasang jejak kaki. Saya tahu Tuhan, itu jejak kakimu dan itu jejak kakiku. Saya tahu Tuhan menyertai saya. Tetapi kenapa Tuhan, waktu ada pergumulan, ada masalah di dalam kehidupan ini, saya hanya melihat ada 1 pasang jejak kaki. Kenapa Tuhan? Kenapa Engkau meninggalkan saya? Kenapa Engkau membiarkan saya menjalani hidup ini seorang diri? Lalu Tuhan menjawab, memang betul, di sana ada 1 pasang jejak kaki. Tapi ketahuilah, itu bukan jejak kakimu, tapi itu jejak kakiku. Karena kamu sedang saya gendong untuk melewati pergumulan. Perhatikan saudara, Tuhan berkata, itu bukan jejak kakimu, itu jejak kakiku. Karena kamu sedang aku gendong untuk melewati pergumulan. Saudara, bukankah ini sesuatu yang indah? Penggambaran yang indah tentang Allah kita yang Immanuel, yang menyertai kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dan dia tidak membiarkan kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah di momen Natal tahun ini, kita kembali mencoba berkomitmen dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Apapun undangan yang Tuhan berikan kepada saya bersedia menerimanya. Saudara, dan biarlah hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan biarlah hidup kita di tengah-tengah apapun yang kita alami, hati kita tetap dipenuhi oleh sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menundukkan kepala kita. Kita merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saya rindu kita bersama-sama untuk menyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita bahwa Allah tidak membiarkan kita seorang diri. Dia tidak membiarkan kita melangkah hanya sendirian, tetapi Dia selalu bersama dengan kita. Kasih yang sempurna telah Saudara nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Dan rasakanlah Allah yang Immanuel itu, yang tidak meninggalkan kita. Hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa.
Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang... Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dengan kesungguhan hati. Kasih yang sempurna, Allah telah menyatakan kasih-Nya itu kepada kita. Terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara, mari kita datang kepada Bapa yang kekal itu. Undangan apapun yang saudara terima dari Tuhan, saudara, mari kita terima undangan dari Tuhan. Kalau selama ini kita hidup di dalam dosa, maka terimalah undangan pengampunan dosa dari Tuhan. Kalau saat ini kita di dalam kesesakan, maka terimalah undangan dari Tuhan untuk mendapatkan kelegaan yang dari Tuhan. Kalau saat ini saudara-saudara, engkau belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka terimalah undangan dari Yesus Kristus, penyelamat itu yang sanggup menyelamatkan jiwamu. Saudara, saya memberi kesempatan bagi setiap kita, sementara musik mengalunkan pujian ini, saudara, mari datang kepada Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan secara pribadi. Engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Setiap kami boleh menerima undangan dari Tuhan, dan kami berdoa, Tuhan, pulihkan kembali kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, ketidaksetiaan kami kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan, biarlah undangan-Mu Tuhan yang kami terima mengampuni kami, melegakan kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita juga mengingat, kalau ada di antara anggota keluarga kita, ada teman kita, ada saudara kita, ada suami kita, ada istri kita, ada anak-anak kita, ada cucu kita yang belum kenal Tuhan Yesus, atau saat ini jauh dari Tuhan, atau saat ini dalam lembah kekelaman, di dalam dosa yang mengikatnya. Saudara, mari buka suaramu, mari sebutkan nama saudaramu, kekasihmu, temanmu, sahabatmu. Sebutkan namanya di dalam doa, dan biarlah di Natal ini kasih Bapa boleh menyentuhnya dan menyelamatkan dia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengingat saudara kami. Tuhan, kami mengingat teman kami. Kami mengingat akan orang tua kami
Kami mengingat anak-anak kami Tuhan. Kami mengingat Tuhan akan teman sahabat kami yang saat ini dalam kekelaman dosa, yang saat ini dalam kesesakan, yang saat ini mungkin belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya di momen Natal ini pun Tuhan, Engkau menjangkau mereka. Bapa yang kekal itu boleh kembali berbicara Tuhan, dan menyentuh hati suami kami, menyentuh hati istri kami, menyentuh hati anak-anak kami untuk kembali kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan, terima kasih. Engkau mendengar doa kami. Dan Engkau mengasihi kami. Dan kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Sekalipun kami berubah setia, sekalipun seringkali kami jauh dari Tuhan, kami meninggalkan Tuhan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Immanuel, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, baik Anda di tempat ini maupun di rumah. Shalom. Seperti biasanya, setiap akhir tahun di hari Natal, gereja akan memberikan souvenir sebagai tanda apresiasi untuk kesetiaan saudara-saudari di dalam pelayanan. Oleh karena itu, saya akan mulai dari para staf dulu. Berikut nama yang saya panggil dan dipersilakan untuk boleh maju ke depan. Saudari Eli, Pak Agus, Saudari Erika, Bu Erika ada, Pak Agus, dan Marno. Untuk itu saya minta kesediaan dari Pak Junaidi untuk boleh memberikan souvenirnya. Foto bersama untuk tim para staf. Pak Jun boleh masuk nggak Pak? Terima kasih. Berikut saya akan panggil dari tim musik, Saudara Yudi. Silakan. Ari, Alpheus, Vincent, Felicia, dan Calvin. Untuk itu saya minta kesediaan Swantau Nathanael untuk boleh memberikan souvenirnya.
Terima kasih. Dan yang terakhir saya akan panggil dari Komisi Guru Sekolah Minggu, Elmi, Ventika, Leo, dan Francisco. Silakan maju ke depan dan minta kesediaan untuk Suantau Tuti, Elso Tuti ada ya untuk boleh memberikan souvenir. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan dan sambil terus kita mau memberitakan kasih Tuhan seperti para gembala yang memberitakan dan menceritakan kasih Tuhan. Oh gembala di padang menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Hai, beritakan di gunung, di lembah, di mana-mana. Hai, beritakan di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Hai, beritakan di gunung, di lembah, di mana-mana. Hai, beritakan di gunung, telah lahir Kita bangkit berdiri bersama-sama. telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Hai, beritakan di gunung, di lembah, di mana-mana. Hai, beritakan di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir penebus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memberitakan bahwa Yesus sudah lahir bagi kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, hati kami bersukacita, hati kami bersorak-sorai, dan mulut kami penuh dengan puji-pujian, sebab Engkau sudah menyelamatkan kami, dan Engkau yang sudah boleh menolong setiap kami dengan segala kasih setiamu. Ya Tuhan, untuk perbuatan-Mu yang besar, maka kami memberikan hidup kami sebagai persembahan bagi Tuhan. Dan ya Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami, ajar kami memberi untuk pekerjaan Tuhan, ajar kami memberi untuk apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, biarlah ketika kami memberi dengan segala ketulusan hati, kemurahan hati, dengan segala sukacita dan syukur kami Tuhan kepadamu, maka Tuhan Engkau melihat persembahan ini dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Immanuel, kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita bersama-sama pulang, ada pengumuman sedikit untuk sekolah minggu Natal. Tetap ada jam 11 secara online, dan ingat saudara, ini hari Jumat dan minggu nanti kita tetap ada kebaktian baik di tempat ini maupun juga secara online. Mari kita dengarkan ayat pengutusan dari Lukas pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan.
Sekarang Tuhan, biarkanlah kami ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mata kami telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita yang sudah mengutus anaknya datang ke dunia ini, kiranya cinta dan anugerah dari Sang Anak yang mengundang kita untuk berjalan melangkah di dalam kasih setianya, dan biarlah persekutuan, kekuatan, dan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita sekalian yang sudah boleh mengalami Natal dan yang siap membagikannya kepada orang lain, mulai dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Amin. Selamat Natal kepada rekan-rekan di kanan kiri kita. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. Silakan saudara bisa berjabat tangan. We wish you a Merry Dan mari kita sama-sama bersuka cita. wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal.